Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Frijasani Harahap dengan NIM 2402021, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Sini saya akan melaporkan laporan praktikum saya dengan judul pengaruh alelopati terhadap beberapa jenis tanaman perkecambahan. Latar belakang, alelopati adalah fenomena interaksi kimia antara tumbuhan yang melibatkan pelepasan senyawa kimia ke lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan individu tumbuhan lain. Senyawa ini dapat berasal dari berbagai bagian tanaman, seperti akar, daun, dan batang, dan dapat berupa gas atau cairan. Tujuan praktikum, mengamati beberapa jenis tanaman yang dapat memproduksi senyawa alelopati, menjelaskan apakah definisi serta peranan alelopati, menggambarkan secara umum bagaimana peranan alelopati dari beberapa jenis tumbuhan terhadap perkecambahan. Alat dan bahan, alat blender atau mangkok penggerus, cawan petri, kertas saring dan kertas merang, gelas ukur, corong, penyaring, pipet, dan pisau gunting. Bahan, bagian akar atau daun alang-alang, Iperata cylindrica, dan rumput teki, Cyprinus. Biji tanaman yang cepat berkecambah, misalnya biji kacang hijau. Cara kerja, buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. Hancurkan dan haluskan bagian tumbuhan yang dipilih tersebut dengan mangkok penggerus atau blender. Buatlah ekstrak bagian tumbuhan tersebut dengan air. Dengan perbandingan, bagian tumbuhan air adalah 1:7, 1:14, dan 1:21. Saringlah ekstrak yang diperoleh dengan menggunakan alat penyaring. Letakkan 10 biji jagung atau biji kacang hijau pada cawan petri, sebanyak 9 petri. Siram sebanyak 5 ml ekstrak alelopati ke dalam cawan petri yang telah berisi biji kacang hijau atau biji jagung. Pilih kombinasi perlakuan, biji kacang hijau atau biji jagung dengan perlakukan. Kontrol dan perlakukan ekstrak dengan salah satu konsentrasi 1:7 atau 1:14 atau 1:21. Terdapat 3 perlakukan dengan masing-masing perlakukan 3 ulangan. Amati perkecambahan biji-biji tersebut selama 1 minggu, tentukan persen kecambahnya dan ukur panjang kecambahnya. Dengan menggunakan rancangan percobaan acak lengkap, gunakan sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakukan pemberian ekstrak bahan alelopati terhadap respon pertumbuhan. Berikut dokumentasi praktikum yang kami lakukan. Dan ini hasil analisis penelitian yang kami lakukan. Pembahasan, alelopati alang-alang, Iperata cylindrica, merujuk pada kemampuan tanaman ini untuk memproduksi senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya.
Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak alang-alang memiliki potensi sebagai bioherbisida, mampu menekan perkecambahan biji gulma hingga 94,67%. Senyawa alelopati yang dihasilkan, terutama dari golongan fenol, dapat menyebabkan gangguan fisiologis pada tanaman lain, seperti penghambatan pertumbuhan koleoptil, radikul, dan tunas. Kesimpulan, konsentrasi ekstrak daun alang-alang yang semakin tinggi bersifat menghambat pertumbuhan tanaman kacang hijau. Namun, konsentrasi yang rendah dapat memacu pertumbuhan tanaman kacang. Ekstrak daun alang-alang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau.